Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Mutakin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini 10 hari terakhir, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita semuanya sahabat-sahabat Al-Mutakin mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, di 10 hari terakhir ini tidak terasa sudah mendekati di hari raya kemenangan, yaitu Idul Fitri. Namun sebelum masuk ke hari raya Idul Fitri, tentunya ada aktivitas yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menunaikan zakat fitrah. Zakat ini juga diatur dalam Al-Quran sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang dimana Allah memerintahkan tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di situ Allah betul-betul mengarahkan kepada kita sebagai umat muslim bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di hari-hari yang lainnya. Selain melaksanakan sholat, kita juga perlu untuk berzakat. Mengapa berzakat? Apa sih fungsinya zakat itu? Zakat itu untuk mensucikan hati. Zakat itu untuk membersihkan diri, harta kita, sehingga ketika kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, kita betul-betul mendapatkan pahala dan juga imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Al-Mutakin yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an mengajarkan kita bahwasanya sebagai umat muslim kita harus bersyukur. Kita harus selalu mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya dengan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Salah satunya menunaikan zakat tersebut. Besaran zakat yang sudah diajarkan itu adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Ada beberapa ulama yang menyampaikan daripada ada kebimbangan, sebaiknya kita memberikan batasan di dalam zakat fitrah itu berlebih. Jadi tidak mengambil di batas minimal, tetapi sebaiknya di atasnya. Mengapa begitu? Supaya apa yang kita zakatkan itu juga bertimbal balik kepada diri kita, harta kita, sehingga betul-betul mensucikan diri kita. Zakat mal lebih fokus kepada harta. Karena apa? Harta yang kita miliki itu sejatinya juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan harta yang berlimpah, alangkah baiknya kita mengingat bahwasanya orang-orang di sekitar kita ada yang membutuhkan. Dari zakat mal tersebut, kita berharap sedikit yang kita berikan kepada mereka itu menjadi manfaat berkah yang luar biasa, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Mensucikan harta itu perlu. Mengapa? Karena tanpa ada pensucian harta dengan melalui zakat tersebut, maka harta yang kita dapatkan akan menjadi tidak berkah dan bahkan membawa kemudaratan bagi kita. Contohnya bagaimana?
Kita memiliki harta sekian juta, tetapi kita tidak pernah melakukan zakat. Naudzubillah, Allah memberikan musibah yang luar biasa. Melalui apa? Melalui sakit, melalui kebakaran, melalui kecelakaan, dan hal-hal yang lain yang akhirnya tanpa kita sadari harta yang banyak sekali itu akan habis hanya dalam waktu sekian detik. Itulah salah satu manfaat zakat. Nah, untuk itu, apakah sahabat-sahabat Al-Mutakin sudah melaksanakan zakat? Sudah menunaikan zakat? Ustazah berharap kalian sudah menunaikan zakat baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat masing-masing. Zakat diberikan kepada beberapa orang, yaitu kepada fakir miskin, kepada anak yatim, piatu, kemudian fisabilillah, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Dari zakat-zakat tersebut, insya Allah akan bermanfaat untuk mereka, membantu mereka yang kekurangan, sehingga mereka juga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa, dan menjadi pahala tidak hanya untuk kita, tetapi juga membawa keberkahan bagi mereka. Kemudian setelah kita menunaikan zakat, hal yang kita tunggu-tunggu insya Allah akan datang, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tapi masih lama ya, masih beberapa hari lagi, masih 10 hari lagi. Jadi alangkah baiknya untuk mengisi 10 hari terakhir ini, kita tidak hanya membayar zakat, tetapi juga melaksanakan sholat, mengaji, melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, beribadah, dan satu hal yang penting yaitu itikaf. Itikaf di masjid. Adakah sahabat-sahabat Al-Mutakin yang melaksanakan itikaf di masjid? Ustazah berharap kalian bisa melaksanakan itikaf di masjid di 10 hari terakhir. Apa saja yang dilakukan di sana? Itikaf di masjid dilakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah, mulai dari tarawih, witir, kemudian setelah kita bangun malam ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat sunnah yang lainnya, hingga qobliyah subuh dan sholat wajib subuh. Selain itu, di antara jam-jam yang ada di dalam itikaf, kita juga bisa mengaji, menghatamkan Al-Quran, sehingga kegiatan yang berdiam diri di masjid itu betul-betul membawa keberkahan buat kita. Itikaf adalah salah satu anjuran dari para ulama, mengapa? Agar kita, manusia, juga tidak hanya mementingkan dunia, tapi juga mengutamakan akhirat. Semoga dengan kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan, dengan membayar zakat, dengan menunaikan sholat, mengaji, dan melakukan iktikaf di masjid, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan menjadikan kita pribadi yang suci, pribadi yang bersih, dan nantinya betul-betul merasakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih untuk hari ini. Ustazah akhiri, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.